Katakanlah Apa? Pak, apartemen dan kos-kosan itu memang sudah memiliki izin untuk bisa menyewakan, propertinya terhadap, pengunjung. Nah, saya ingin tahu perspektif Bapak nih, apakah ini benar-benar menggerus okupansi dari hotel-hotel yang saat ini memang dari awal wujudnya hotel, izinnya hotel. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Sepanjang dia beroperasi sebagai kos-kosan, sebagai apartemen yang disewakan, itu beda pasar itu loh. Tapi kalau dia udah beroperasi sebagaimana hotel, ya, ya itu sudah pasti itu terjadi kompetisi yang tidak sehat di situ gitu. Karena beda persyaratannya untuk Oke, menjadi hotel dan untuk menjadi kos-kosan itu beda gitu, oke. beda konsep. Apa yang menurut Bapak membuat, kos-kosan dan apartemen harian ini kian menjamur, Pak? Apakah hotel-hotel dianggap terlalu mahalkah harganya atau mungkin kurang kreatif, kurang inovatif seperti kos-kosan atau apartemen yang kini juga disewakan harian ini, Pak? Menurut Bapak gimana? Ya harganya yang begitu murah sekali, jauh sekali di bawah harga wajar hotel gitu ya, yang tentu menarik bagi bagi orang yang hanya sehari atau seberapa lama di situ. Itu kan harga. Harga ya, Dan Pak, ya? karena harga itu ya pasti harga dan kemudian juga karena perizinannya tidak ada ya mudah aja sebagian orang melakukan itu. Kemudian juga ada yang platform-platform itu, yang kadang-kadang platform ini melakukan semau-maunya aja gitu loh. Nah, berbicara Dia tentang jual platform kemana-mana. ini, Pak, nih, di situs jual beli properti online, kini banyak yang menyebutkan kalau hotel di Jakarta nih beberapa sudah mulai dijual. Bagaimana kondisinya kalau Bapak ketahui saat ini, Pak? Oh iya, bukannya beberapa, banyak ya. Kalau kita lihat di situs-situs online itu banyak, di Lamudi misalnya, itu banyak sekali yang dijual ratusan ya. Kalau itu dijual itu artinya kan ada persoalan di situ ya. Jangan dilihat ya, yang dijual itu kebanyakan adalah hotel-hotel yang harganya itu hanya ada yang 10 miliar sampai 100 miliar gitu ya. Ada juga yang 200 miliar. Ya, tapi yang triliunan itu tidak banyak. Ada sih ada tapi tidak banyak. Yang kebanyakan itu adalah hotel-hotel yang dijual dengan harga di bawah 100 miliar. Itu yang banyak. Itu artinya kan hotel-hotel kecil, hotel-hotel non bintang gitu ya, yang kemudian tersaingi oleh operasi dari kos-kosan harian tadi gitu ya. Kalau hotel besar ya, hotel-hotel harganya mahal bintang 5 kan nggak mungkin tersaingi oleh kos-kosan karena beda itu, Iya, beda pangsa pasarnya beda. iya. Itu. Jadi yang terkena adalah independent owner yang kecil-kecil itu, dan itu satu ya. Karena fenomena kondisi perhotelan sekarang itu kan pertama demand-nya itu mengalami penurunan drastis ya sejak pandemi tahun 2020 itu. Itu luar biasa turunnya, kemudian bangkitnya itu pelan-pelan. Bangkitnya pelan-pelan, sementara yang namanya biaya itu tidak pernah turun. Pendapatannya turun, biayanya tidak pernah turun. Jadi listriknya naik, harga barang-barang sabun, kemudian kebutuhan peralatan yang lain di dalam room itu terus mengalami kenaikan, upah karyawan juga naik ya. Sementara harganya turun pada waktu pandemi itu kan terjadi perang harga karena memang susahnya untuk mencari customer, perang harga dan itu belum belum balik dari sisi harga saja belum kembali seperti semula Iya. gitu. Itu yang dan yang lebih lebih susah lagi adalah karena pengawasannya juga sangat minim terhadap praktek-praktek yang tadi kita sebutkan itu. Nah, yang Bapak ketahui pengawasan yang minim ini seperti apa, Pak? Bagaimana Bapak, Nah itu kan mencermati urusannya pemerintah ini Pemda ya. mengkoleksi pajak-pajak dari hotel-hotel yang Iya. tidak resmi yang menjamur ini yang menurut Bapak ketahui? Nah itu dia kok bisa dia beroperasi, bahkan itu di dalam perkampungan. Perkampungan itu kan
tidak boleh dong dipakai untuk penginapan. Tetapi banyak itu di daerah hunian-hunian begitu, dipergunakan semacam itu. Nah, ini mestinya kan wilayah dari Pemda ya, saya juga menghimbau agar Pemda untuk bisa menertibkan hal itu. Karena itu adanya di wilayahnya Pemda gitu. Kasihan juga kalau Pemda itu kan sumber pendapatannya kan dari hotel ya, dari restoran gitu kan. Kalau hotel restorannya susah kan mereka nggak dapat penghasilan juga karena pajaknya kan dari situ. Kayak DKI itu besar sekali pendapatan yang berasal dari hotel dan restoran gitu. Oke. Berarti bisa dikatakan iklim dari independen hotel, iklim yang terjadi saat ini nih berdampak sangat buruk kepada pemilik-pemilik hotel yang bersifat independen. Menurut Bapak sendiri apa Pak yang bisa dilakukan oleh para pemilik hotel-hotel independen ini? Inilah saya tetap menghimbau kepada teman-teman independen itu untuk berusaha bertahan ya, berusaha bertahan, jangan dulu diobral ya. Karena kalau diobral kan harganya jadi murah. Walaupun saya paham mereka juga gini ya, kita jujur aja, siapa sih yang mau menjual aset ya kalau asetnya itu memang layak untuk dikelola. Kalau dia menjual ya itu berarti kan ada persoalan di situ. Yang selama ini sebelum pandemi itu nggak ada persoalan. Tapi setelah pandemi itu ada persoalan di situ. Jadi tidak adalah logika ekonomi orang menjual aset yang produktif. Nah, kalau sekarang terjadi proses penjualan yang begitu besar, berarti aset yang produktif itu ada masalah. Nah, masalah itu bisa internal, bisa eksternal. Ya, bayangkan kalau hotel-hotel kecil itu punya hutang, ya kan? Hutang kemudian sekarang suku bunganya terus-terus naik, ya akibat dari inflasi, akibat dari The Fed yang menaikkan suku bunga. Nah, akhirnya kan kemampuan mereka membayar menjadi semakin berat karena suku bunga naik. Sementara demand-nya tidak mengalami perbaikan yang berarti ya. Kemudian biaya-biaya juga malah naik gitu. Itu yang kemudian menyebabkan marginnya itu tidak mencukupi dan ini terjadi di hotel-hotel kecil itu gitu. Karena datanya kan seperti itu ya, hotel-hotel yang harganya dijual 10 miliar sampai 100 miliar atau 150 lah, itu paling banyak di situ.